Selamat pagi Bapak Ibu Guru Setanah Air. Hari ini kita mau bagi-bagi ilmu tentang fitur canggihnya Excel atau Google Sheet yang bisa membantu mempermudah pekerjaannya Bapak Ibu mengajar dan mengelola penilaian di kelas. Mari kita sama-sama belajar. Nomor 5, conditional formatting. Fitur berikut ini membantu para guru untuk melacak secara cepat nilai-nilai mana dari siswanya yang masih di bawah KKM. Pertama-tama kita blok dulu. Terus kita tekan di conditional formatting sebelah sini ya. Terus pilih yang highlight cell rules. Terus pilih yang less than. Kemudian kita ketikkan jumlah atau nilai KKM mata pelajaran kita. Misalkan 75. Terus klik OK. Nah, langsung kelihatan di sebelah mana aja nilai-nilai siswanya yang masih di bawah KKM. Nah, untuk versi Google Sheet, itu kurang lebih sama, hanya posisi tombolnya aja yang berbeda. Kita buka dulu. Nah, ini adalah tampilan Google Sheet. Jadi sama kita blok dulu prosesnya. Terus tombolnya ada di sebelah sini. Kita tekan format. Terus pilih yang di bawah ada conditional formatting. Kita tekan. Lalu kita di sebelah sininya yang ada tulisan is not empty, kita ganti drop down-nya menjadi less than. Nah, yang sebelah sini ya. Terus kita tekan di kotak value-nya angka KKM-nya, misalkan 75. Nah, terus tekan done. Tekan close dan langsung kelihatan deh nilai-nilai siswanya yang masih di bawah KKM. Fitur yang keempat adalah freeze panes. Nah, fitur ini berfungsi buat Bapak Ibu yang memiliki data di dalam Excel atau Google Sheet yang mana datanya ini panjang sekali ke kanan dan ingin tetap melihat nama siswanya yang ada di sebelah kiri. Jadi kita mengunci tampilan yang ada di sebelah kiri. Caranya untuk versi Excel, misalkan kita mau mengunci tampilan sebelah sini, maka yang kita blok adalah satu kolom di sebelah kanannya, yaitu kolom C. Nah, lalu kita tekan view sebelah sini di atas. Lalu pilih yang freeze panes. Lalu pilih yang freeze panes lagi. Nah, di sini nanti akan terlihat garis tipis yang lebih tebal dibandingkan dengan garis-garis lainnya. Nah, kalau misalkan kita tekan kursor ke kanan, nanti nama siswa-siswinya akan tetap terkunci. Jadi ini memudahkan kita kalau misalkan punya data ke kanan itu panjang sekali. Untuk versi Google Sheet itu lebih sederhana, jadi kita nggak perlu ngeblok kolomnya, langsung aja ke view sebelah sini, lalu freeze, lalu pilih yang kolom keberapa kita mau blok. Misalkan kolom yang kedua, kita tinggal pilih two columns, lalu klik. Nah, nanti di sini sudah terlihat garis abu-abu, di mana nanti tampilannya akan terkunci di situ. Jadi kalau kita geser kursornya ke sebelah kanan, nama siswanya tetap kelihatan. Lumayan ya. Bisa mempermudah banget nih untuk pendataan. Nah, gimana kalau misalkan kita mau ngeblok kolomnya sampai ke yang sebelah sini nih, kolom E? Gampang sekali, kita tinggal taruh kursor di sini, di salah satu sel di kolom E, lalu klik View, Freeze, dan Up to Current Column. Tada! Garis abu-abunya udah pindah. Nah, jadi kalau kita geser-geser ke kanan, terkuncinya di kolom E. Gimana dengan versi Excel? Mari kita buka dulu. Nah, ini kunciannya kita lepas dulu. Caranya adalah dengan klik lagi di sebelah sini, freeze panes, kemudian unfreeze. Nah, setelah itu, misalkan kita mau ngeblok kolom yang E, berarti kita bloknya di sebelah kanannya, yaitu kolom yang F. Kemudian tekan lagi freeze panes dan tekan lagi freeze panes. Nah, kelihatan di sini ada garis yang sedikit lebih tebal, jadi kalau kita geser-geser ke kanan, kolomnya terkunci di E. Begitu. Ini tidak berarti datanya hilang ya, Bapak Ibu. Datanya tetap ada, hanya disembunyikan saja. Supaya kita tetap bisa melihat kolom-kolom yang ada di sebelah kiri. Gitu.
Fitur yang ketiga adalah fitur status remedial. Ini mirip-mirip sama fiturnya conditional formatting. Bedanya adalah kalau di sini kita bisa ketik secara custom statusnya untuk data nilai tertentu. Misalkan kita mau kasih status remedial untuk nilainya yang di bawah KKM. Maka rumusnya adalah kita pertama-tama taruh kursornya di sel yang mau kita tuju, yang paling atas. Kemudian kita ketik sama dengan, lalu if, kemudian dalam kurung, tekan sel nilainya, salah satu saja, kemudian tekan kurang dari 75, terus koma, dan ketik remedial. Terus tutup dengan tanda petik lagi, lalu koma, kemudian tanda petik lagi. Nah, di sini bebas, misalkan Bapak Ibu mau, kalau nilainya di atas 75 berarti tuntas, silahkan ketik tuntas, tapi kalau misalkan enggak juga nggak apa-apa. Misalkan mau dikosongin, kita ketik tanda petiknya 2 kali seperti ini. Lalu ditutup dengan tanda kurung dan tekan enter. Nah, muncul di sini. Lalu kalau sudah, kita tekan yang tanda kotak titik di sini, yang di ujung kanan bawah, sampai berubah kursornya menjadi tanda plus, lalu tekan dan tahan dan drag ke bawah. Tahan dan drag ke bawah sampai nilainya habis semua, lalu lepaskan mouse-nya. Nah, semua yang nilainya di bawah 75 akan diberi status remedial. Ya, dan yang nilainya pas 75, misalkan di sini kita ketik 75 ya, contohnya, maka tidak akan muncul status remedialnya. Begitu Bapak Ibu. Nah, gimana dengan rumus untuk Google Sheet? Kurang lebih sama. Mari kita lihat. Nah, untuk versi Google Sheet ini sama persis. Jadi kita ketik sama dengan, lalu if, lalu kurung buka. Ketik di nilainya, lalu kita ketik lebih kecil dari 75. Lalu koma, lalu statusnya misalkan remedial. Lalu di tanda petik lagi, lalu koma, tanda petik. Misalkan kalau yang versi Google Sheet, kita mau kasih status tuntas buat yang sudah 75 ke atas, maka kita ketik tuntas, lalu kurung tutup dan tekan enter. Nah, kalau untuk Google Sheet, ini ada otomatisnya seperti ini. Jadi kalau kita tekan tanda centang, semua nggak usah di blok dan copy, langsung otomatis tercopy oleh sistem. Nah, selesai deh. Ada yang statusnya tuntas, ada yang statusnya remedial. Begitu Bapak Ibu. Nah, fitur yang kedua ini khusus bagi Bapak Ibu guru yang suka kasih soal ke anak-anak melalui Google Form. Biasanya kalau anak-anak udah ngumpulin, kita bisa mendapatkan hasil dari anak-anak melalui laporan respon seperti ini. Nah, responnya dalam bentuk Google Sheet. Nah, tapi urutannya itu bukan berdasarkan urutan absensi anak-anak, tetapi berdasarkan siapa di antara mereka yang paling cepat ngumpulin. Nah, untuk kita yang butuh mensortir berdasarkan absen, mudah sekali. Pastikan di saat kita membuat Google Form-nya, kita sudah menyediakan kolom untuk absen dan juga kelas. Nah, pertama-tama kita blok dulu di kolom yang absennya, lalu kita klik data sebelah sini, lalu kita tekan yang opsi yang paling atas, yaitu sort sheet by column D, A to Z. Nah, seperti ini, tetapi di sini kelasnya masih ngacak, sehingga student number-nya masih seperti ini bentuknya 11, 22, 33. Nah, selanjutnya gimana? Selanjutnya mudah saja, kita tinggal blok yang bagian kelas, lalu kita klik lagi datanya dan klik lagi opsi yang paling atas, maka tada, semua sudah tersortir berdasarkan nomor absen dan juga kelasnya. Seperti ini Bapak Ibu. Nah, kalau udah disortir kayak gini, Bapak Ibu bisa melacak siapa aja murid-murid yang belum ngumpulin tugasnya berdasarkan nomor absen yang mungkin ada yang bolong atau kelewat. Kita cek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, terus cek sampai ada nomor urut yang terlewat. Nah, untuk yang kelas A lengkap 1 sampai 20, kita lihat kelas yang B. Nah, di sini nih Bapak Ibu. Dari nomor 4 langsung loncat ke nomor 6. Berarti nomor urut 5 itu tidak mengumpulkan tugas. Nah, maka Bapak Ibu bisa menghubungi murid dengan nomor urut 5 di kelas 9B. Berarti dia belum ngerjain atau ngumpulin tugasnya. Nah, fitur yang pertama ini isinya ada 7 rumus yang mungkin Bapak Ibu perlukan untuk mengelola penilaian akhir.
Kita mulai dari mencari nilai tertinggi atau maksimum. Rumusnya adalah dengan klik sama dengan, lalu max, lalu tanda kurung, lalu kita blok kolom penilaian yang sudah kita isi dengan nilai akhirnya, misalkan PTS atau PAS. Lalu kalau sudah diblok, kita tinggal tekan enter saja. Maka muncul nilai tertinggi dari kolom tersebut. Nah, untuk mencari nilai terendah, kita tinggal ketik sama dengan, lalu min, lalu tanda kurung. Sama ya, kita blok juga nilai-nilainya, kelompok nilainya, lalu tekan enter, ketemu nilai paling kecil. Nah, untuk mencari nilai yang di atas KKM, kita ketik sama dengan, lalu count if, lalu kurung buka, kita blok lagi nilainya, kemudian kita kasih tanda koma, kemudian kita kasih tanda petik pembuka, lalu tanda lebih besar dari nilai KKM-nya, misalkan 75, lalu kasih tanda petik penutup dan kurung penutup. Tekan enter, ketemulah jumlah yang di atas KKM dari kelompok nilai tersebut. Nah, untuk yang di bawah KKM, kurang lebih rumusnya sama dengan count if, kurung pembuka, lalu kita blok lagi nilainya, bisa dari atas ke bawah atau bawah ke atas. Kemudian kita tekan tanda koma, lalu tanda petik pembuka lagi, kurang dari 75. Ditutup lagi dengan tanda petik dan tanda kurung. Tekan enter, maka muncullah jumlah nilai yang di bawah KKM. Untuk yang nilainya sama dengan KKM, maka kita tekan lagi, lalu kita ketik 75 nilai KKM-nya tanpa tanda lebih besar atau tanda lebih kecil. Dan ketik penutup dan kurung penutup, tekan enter. Nah, untuk menghitung daya serap, rumusnya adalah jumlah yang di atas KKM dibagi dari jumlah muridnya. Nah, kita taruh selnya dulu di sebelah sini, kemudian ketik sama dengan, kemudian kita klik yang di sebelah sini, nilai yang di atas KKM-nya, kemudian kita ketik tanda bagi atau slash dan ketik jumlah muridnya, misalkan 20, lalu tekan enter. Maka ketemulah persenan dari daya serapnya. Nah, untuk rata-rata pasti Bapak Ibu Guru udah tahu semua ya. Kita tinggal klik, kemudian average, dan kita masukin data nilainya, blok nilainya, dari atas sampai bawah atau dari bawah sampai atas. Kemudian tekan enter, ketemulah nilai rata-rata. Nah, rumus-rumus yang ada di fitur ini bisa diterapkan sama persis di Google Sheet tanpa ada perubahan apapun. Sekian Bapak Ibu, semoga membantu.